webinar dengan tema peran ibu dalam mencegah stunting dan suplementasi kontrasepsi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Iya, tadi sudah dijelaskan tentang materi kita pada siang hari ini, dan sebelumnya kita akan mulai saja ya. Stunting ya kaitannya ya sudah dijelaskan oleh dari Ketua PD Riau tadi. Stunting ini memang sedang happening ya di Indonesia dan angkanya masih cukup tinggi. Dari penelitian kemarin, hampir 30% di Indonesia terjadi anak-anak lahir dengan stunting. Nah, bagaimanakah peran kita sebagai tenaga kesehatan dalam mencegah stunting ini? Tentunya, apalagi stunting pasti sangat terkait dengan masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana generasi Indonesia ke depan ini bisa menjadi generasi yang sehat dan juga berkualitas harus dimulai dari masa ibu hamil tentunya. Nah, hari ini kita akan khusus mengupas tentang stunting ya. Mulai dari apa itu stunting, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan mungkin yang terkait di dunia pekerjaan profesi kita sebagai tenaga kesehatan, terutama tenaga kefarmasian, apa sih produk-produk yang ada kaitannya dengan stunting ya untuk pencegahannya, itu utamanya. Nah, kali ini sudah hadir bersama dengan kita semuanya narasumber yang akan menyampaikan materi dan berdiskusi dengan kita. Dan kita sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk narasumber yang pertama dengan materi yang pertama. Baik, pembicara kita yang pertama adalah Apoteker Pipin Rika Oktavia, MSc. Kami bacakan riwayat pendidikan beliau dari SMA 1 Pekanbaru, lulus pada tahun 2004 dan menempuh farmasi di UII Yogyakarta pada tahun 2008 dan sebagai apoteker melanjutkan apoteker di UGM Jogja pada tahun 2010 dan S2-nya di Magister Manajemen Farmasi Rumah Sakit UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 2014. Dan riwayat organisasi beliau di komunitas ibu profesional mulai tahun 2019 hingga sekarang, dan di komunitas Puan ya, perempuan untuk ibu dan anak mulai tahun 2019 hingga sekarang. Riwayat pekerjaan, beliau menjadi apoteker di K24 Kejayaan Jogja pada tahun 2010 hingga 2011, sebagai fasilitator keamanan pangan di BPOM 2014 hingga 2015, dan sebagai apoteker di RSKB An-Nur Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016, dan hingga sekarang beliau sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau mulai tahun 2019 hingga sekarang. Baik, kita akan langsung sapa beliau. Selamat pagi, Apoteker Pipin. Selamat siang, Apoteker Ulfa. Iya, apa kabar, Apoteker Pipin? Alhamdulillah baik. Saya harap semua narasumber, Apoteker Ulfa dan audiens yang ada di sini juga turut dalam keadaan baik. Alhamdulillah baik. Saya panggilnya enaknya Kak Pipin aja ya, biar lebih nyaman gitu ya, biar lebih. Boleh. Iya, baik Kak Pipin ya, untuk siang hari terkait dengan materi peran ibu dalam mencegah stunting ya, suplementasi dan kontrasepsi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air susu ibu. Nah, silakan untuk Apoteker Pipin menyampaikan materinya selama 40 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi menjawab ya, menjawab pertanyaan melalui chat dari para peserta. Silahkan Kak Pipin. Oke, terima kasih Apoteker Ulfa. Sebelumnya karena saya di Riau, di bawah Pak Aat, karena tadi Pak Aat awalnya memberikan pantun khas kami di Riau, jadi saya ingin memberikan pantun juga. Memancing ikan di pinggir sungai, ikan yang didapat ikan kerapu. Sebelum presentasi ini dimulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri dari Mitra Pharma Indonesia, juga dari DKT Indonesia, kemudian kepada narasumber lainnya, Dr. Teresa, Apoteker Anissa, terutama untuk Pak Adrian Mulya, Bu Hilza, selaku pengurus daerah IAI, pengurus PAVI, dan tak lupa kepada Apoteker UFA. Saya izin share screen sebentar. Maaf, Apoteker Ulfa, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, silakan dilanjut. Oke, terima kasih.
ya. Sesuai dengan judul, peranan suplementasi dan kontrasepsi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Jadi mungkin saya mulai dari ASI-nya dulu ya, selaku peran saya sebagai konselor menyusui. Sebenarnya bukan rahasia lagi ya kalau ASI itu punya kekuatan super. Kekuatan super yang dimiliki oleh setiap ibu secara naluri, begitu ibu-ibu melewati proses kehamilan, begitu ibu-ibu melewati proses persalinan. Nah, secara natural, secara normal, ASI-nya itu akan segera keluar, akan melewati proses menyusui. Kemudian proses menyusui ini baik dari segi teknis, dari segi proses pelekatan bayi ke payudara ibu, kemudian dari proses pengisapan dan bonding, itu sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menggantikan proses menyusui ini. Karena memang normalnya mamalia itu begitu lahir akan menyusui anaknya. Sehingga bisa dikatakan menyusui itu adalah cara yang paling normal dan yang paling sehat untuk memberikan makanan kepada bayi. Saking direkomendasikannya, ini ada rekomendasi dari WHO terkait menyusui. Nah, jadi rekomendasi WHO begitu seorang ibu melahirkan bayinya itu ada 4. Yang pertama, sebaiknya bayi segera disusui setengah jam sampai 1 jam pertama setelah bayi tersebut dilahirkan. Mungkin kalau kita kenal dengan istilah IMD ya, imunisasi menyusui dini, di mana keuntungan IMD ini sangat banyak lagi yang mungkin bisa menarik untuk dibahas dalam pertemuan berikutnya. Rekomendasi yang berikutnya ini susui bayi secara eksklusif sampai bayi minimal berusia 6 bulan. Menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan ini maksudnya tidak diberikan minuman lain, tidak diberikan makanan lain termasuk air putih, hanya ASI saja sampai dia berusia 6 bulan. Nah, kemudian setelah dia berusia 6 bulan, untuk bayi yang dalam kondisi normal baru diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian melanjutkan proses menyusui sampai minimal 2 tahun atau 2 tahun atau 2 tahun lebih ya. Jadi berikut rekomendasi WHO tentang menyusui. Tentunya rekomendasi WHO ini juga turut membantu dalam menurunkan stunting. Karena kita tahu saat bayi yang disusui itu biasanya bayi yang disusui sesuai dengan rekomendasi WHO itu lebih cenderung tidak terkena stunting dibanding tidak mengikuti rekomendasi WHO tersebut. Berikut beberapa keuntungan menyusui. Ternyata menyusui itu bukan hanya menguntungkan bagi bayinya saja, tapi juga menguntungkan bagi sang ibu. ASI mungkin yang sudah kita tahu itu merupakan cairan atau zat gizi yang lengkap yang disesuaikan dengan tubuh bayi. Jadi jika misalnya bayinya kekurangan karbo, secara otomatis ASI kita tahu sebagai cairan hidup, ASI-nya akan menyesuaikan karbohidrat atau gulanya lebih banyak. Kemudian diketahui misalnya bayi tersebut terkena infeksi tertentu, nah secara naruria itu ASI juga akan mengandung zat-zat antibodi yang akan membantu untuk meningkatkan antibodi bayi tersebut sehingga infeksinya bisa diminimalisir. ASI juga mudah dicerna, mudah diserap, disesuaikan dengan kebutuhan bayi tadi. Kalau mungkin usianya 1 bulan, ASI-nya otomatis disesuaikan untuk 1 bulan. Bayi berusia 1 tahun mungkin sudah makan, nah ASI-nya juga disesuaikan untuk bayi yang sudah berusia 1 tahun. Kemudian selain itu menyusui juga membantu bonding antara ibu dan anak, membantu perkembangan anak. Seperti yang kita tahu kalau bonding antara ibu dengan anak itu bagus, perkembangan anak juga pasti akan bagus. Kemudian ASI juga membantu untuk menunda kehamilan baru. Jadi jika ibu menyusui secara eksklusif, misalnya selama 6 bulan, nah itu nanti akan membantu untuk tidak hamil terlebih dahulu. ASI juga melindungi kesehatan ibu. Misalnya ibu baru melahirkan, pada saat dia menyusui bayinya secara langsung, itu nanti proses hisapan bayi, semakin bayi sering menghisap, pada ibu melahirkan kontraksi uterusnya juga akan semakin baik sehingga memperkecil kemungkinan perdarahan, uterusnya akan kembali normal dan sebagainya.
Nah, kemudian juga ternyata menguntungkan untuk bapak-bapaknya nih. Kenapa? Karena ASI tentunya biayanya lebih rendah dibanding dengan makanan bayi tambahan. Bahkan mungkin tidak ada biaya untuk ASI-nya ya. Mungkin biaya yang diperlukan hanya untuk menyenangkan ibunya saja. Sehingga ASI-nya bisa berjalan dengan baik. Proses menyusuinya bisa berjalan dengan baik. Belum hal-hal lain. Misalnya kalau kita sedang bencana seperti di Jawa Barat, nah ASI itu langsung diberikan langsung dari pabriknya ke anak sehingga tidak perlu proses sterilisasi botol, tidak perlu proses ini itu, langsung disesuaikan dengan kondisi anak. Belum mungkin mengurangi limbah-limbah tertentu yang didapatkan dari makanan lain selain ASI. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan di antara ASI? Ini ada beberapa susu, ada susu manusia atau ASI, kemudian ada susu sapi, kemudian ini ada susu formula. Nah, ini bisa dilihat dari jumlah kalorinya dulu. Nah, jumlah kalori untuk ASI itu lebih tinggi dibanding dengan susu sapi dan formula. Untuk manusia, susu manusia itu 70 kilokalori per 100 ml ya, lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, kemudian lemaknya juga bervariasi, di mana kalau kita lihat lemaknya, lemak pada susu manusia itu bervariasi, maksudnya jenis lemaknya, ada lipase dan sebagainya, disesuaikan dengan pertumbuhan manusia. Proteinnya 0,9%. Sementara kalau pada susu sapi kita lihat itu proteinnya lebih tinggi karena mungkin disesuaikan untuk kebutuhan bayi sapi ya, di mana butuh untuk meningkatkan berat badan sangat cepat sehingga proteinnya juga lebih banyak. Sementara kalau susu formula, namanya juga susu formula, diformulasikan untuk mirip dengan kondisi ASI. Tetapi kalau di susu formula lemaknya ini konstan. Kalau tadi ASI, susu manusia lemaknya bervariasi. Misalnya hari ini komposisi lemaknya seperti apa, mungkin beda dengan besok. Sementara susu formula tidak bisa kayak gitu. Dia konstan hari ini, besok, minggu depan mungkin sama ya. Kemudian untuk jumlah laktosanya juga pada susu manusia itu lebih tinggi, di mana komponen paling banyaknya itu oligosakarida, sementara pada susu sapi itu lebih rendah. Kalau di susu formula laktosanya ditambah dengan sukrosa ya, pemanis buatan yang ditambahkan, sehingga terlihat bedanya antara beberapa susu yang biasa dikonsumsi oleh bayi. Ini tadi ya yang sebelumnya saya bahas lemaknya, nah sekarang proteinnya. Kualitas proteinnya juga berbeda. Kalau di ASI proteinnya itu lebih tinggi, di mana proteinnya ini juga mengandung antiinfeksi, kemudian dia mengandung whey protein yang lebih mudah dicerna atau laktalbumin. Nah, kemudian pada ASI itu ada protein yang membentuk gumpalan, mungkin kita kenal sebagai kasein, di mana kalau pada ASI itu hanya terdiri dari 35%. Sementara kalau susu sapi itu biasanya kaseinnya sampai 80%, sehingga pada beberapa bayi itu mungkin sulit dicerna, maka timbullah alergi, kemudian intoleransi untuk susu sapi, dan sebagainya. Nah, ini kalau tadi protein, nah sekarang ini lemak ya. Kalau pada ASI itu lemak yang paling utamanya itu lipase, asam lemak esensial, sementara susu sapi atau formula itu lemaknya itu lemak tambahan. Kalau formula mungkin lipasenya yang diedit, yang ditambahkan. Nah, kemudian kalau pada susu sapi itu disesuaikan untuk sebenarnya kebutuhan si bayi sapi tersebut. Jadi dari awal saja komposisi pembentuknya itu sudah berbeda, di mana yang satu memang disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada saat itu, karena ASI dikenal sebagai cairan hidup tadi ya, apa yang dibutuhkan bayi pada saat itu, itulah yang diberikan ASI pada saat itu. Komponennya, komposisinya mungkin berbeda dengan besoknya, komposisi ASI-nya. Padahal dari pabrik yang sama, tapi komposisinya berbeda. Itu mungkin yang tidak bisa diberikan oleh susu formula yang cenderung komposisi lemak, protein, konstan. Kemudian bagaimana pengaruh ibu terhadap produksi ASI?
pada saat ibu menyusui itu minimal harus mengkonsumsi 70 kalori dalam sehari ya. Nah, ternyata ini pengaruh gizi ibu pada produksi ASI. Ibu dengan ini saya dapatkan dari data Sentra Laktasi Indonesia atau SELASI, ibu dengan gizi baik itu sebenarnya komposisinya tidak jauh berbeda dengan ibu dengan kadar gizi kurang atau gizi sedang ya. Komposisi lemaknya sama, komposisi proteinnya sama, komposisi laktosanya sama. Yang berbeda itu adalah ibu dengan kadar gizi kurangnya, kadar kurang gizinya itu cenderung berat ya. Kalau pada ibu yang kurang gizinya cenderung berat, itu komposisi lemaknya berbeda. Nah, kalau lemak di dalam ASI itu berbeda, kurang jumlahnya, itu otomatis nanti juga akan mengurangi peningkatan berat badan pasien, berat badan bayi, maaf. Nah, cuman yang harus kita hindari, ibu dengan kategori gizi kurang, kategori kurang gizi yang sedang ini kan berpotensi, berisiko. Kadar gizi sedangnya ini berpotensi menjadi kurang gizi berat ya. Jadi kalau dia sudah diketahui kurang gizi sedang, harus ditingkatkan asupan makannya minimal 700 kalori ini sehari, sehingga gizinya bisa membaik lagi. Sehingga risiko untuk kurang gizi beratnya teranulir ya. Jadi untuk kadar gizi ibu memang mempengaruhi terhadap komposisi ASI, terutama di komposisi lemaknya tersebut. Kalau kita ingin berbicara tentang menyusui, nah kita harus tahu. Ya, jadi gimana biar ASI itu bisa berjalan lancar, gimana biar ASI kita cukup untuk bayi setiap bulannya. Nah, berarti kita harus paham dulu bagaimana cara kerja dari menyusui. Pada saat proses menyusui itu ada 2 hormon utama yang berperan. Yang pertama hormon oksitoksin. Nah, hormon oksitoksin ini nanti membantu untuk menyebabkan sel-sel berkontraksi. Kemudian ada hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini akan menyebabkan sel-sel untuk memproduksi ASI. Uniknya dari si ASI ini, semakin sering ibu itu menyusui akan semakin banyak ASI yang keluar. Makin banyak disusui lagi, makin banyak yang akan keluarnya ya. Kemudian ASI ternyata tidak diproduksi, tidak hanya keluar lewat puting, tapi lewat saluran-saluran atau duktus-duktus. Kalau Anda melihat di gambar, nah ini ada banyak ya duktus-duktus, saluran-saluran. Nah, jadi sebenarnya ASI itu tidak keluar dari puting saja. Jadi mungkin sering ada keluhan, oh payudara saya putingnya datar atau terbenam, berarti saya nggak bisa menyusui. Sebenarnya tidak, masih bisa menyusui karena selama ada duktusnya tidak terhambat, itu masih bisa menyusui ya. Karena sebenarnya saluran ASI itu ada 10 dan hanya 2 yang di puting. Berarti kalau 2 di puting, putingnya terbenam, ada 8 lagi masih bisa untuk mengeluarkan ASI tersebut. Duktus itu biasanya ASI-nya ditampung di duktus tersebut. Nah, ini prolaktin, tadi hormon yang berperan di dalam ASI itu prolaktin. Prolaktin itu ada di dalam darah, kemudian pada saat bayi menyusu, itu akan terkoneksi ke otak kita, sehingga otak itu akan menstimulasi untuk segera mensekresi ASI untuk menyusui berikutnya. Jadi bayi sekarang pada saat jam ini menyusui tersimulasi prolaktin sehingga ASI sudah ada pada proses menyusui berikutnya. Prolaktin itu biasanya sering disekresi pada malam hari. Nah, jadi kadang kalau malam hari bayi lapar, bayi haus, tetap disusui karena prolaktin lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi tetap disusui bayinya setiap 2 jam sekali, atau misalnya rajin dipompa pada malam hari, karena makin rajin dipompa, prolaktinnya makin keluar ya. Kemudian prolaktin ini juga akan menekan ovulasi. Menekan ovulasi berarti akan menunda kehamilan berikutnya. Nah, jadi begitu mulut si bayi menyusu, kemudian terkena puting si ibu, ada rangsang sensoris, kemudian langsung ke otak, nah kemudian langsung terstimulus untuk ada prolaktin di dalam darah.
Berikutnya, hormon berikutnya itu adalah oksitoksin. Nah, oksitoksin ini yang bekerja selama atau sebelum proses menyusui. Sama, begitu mulut bayi menyusu, kemudian ada rangsang sensoris, nah kemudian langsung terstimulasi ke otak. Oksitoksin yang sering kita kenal biasanya keluar atau memancar pada saat ibu melakukan kontak dengan bayi, pada saat ibu merasa memiliki bayi tersebut, pada saat ibu menatap bayi, pada saat ibu mengelus bayi. Nah, maka untuk beberapa ibu yang mungkin dalam kondisi khusus, misalnya dia harus bekerja, harus pumping, disarankan pada saat pumping itu sambil melihat video bayinya, sambil melihat foto bayinya, sehingga ASI-nya bisa mengalir lancar. Mungkin sering ya ibu-ibu kalau baru melahirkan 6 bulan pertama, terutama lagi mandi atau lagi di tempat umum, tidak bersama bayinya, tiba-tiba ASI-nya merembes dari payudara. Nah, itu tandanya oksitoksinnya lagi bekerja banget. Atau misalnya tiba-tiba lagi di tempat kerja, tiba-tiba teringat bayinya, nah kemudian tiba-tiba merembes tuh cairan ASI di payudaranya, itu tandanya si oksitoksinnya lagi bekerja banget. Jadi untuk bisa dari cara kerja menyusui ini ada dua hormon tadi, prolaktin dan oksitoksin. Nah, jika seandainya produksi ASI-nya itu mampet atau terhambat, nah dari salah satunya dari dua hormon ini bisa kita evaluasi. Pada kondisi tertentu sebenarnya terdapat penurunan produksi ASI dari ibu. Survei di Indonesia itu mengatakan 38% ibu menyusui itu berhenti memberikan ASI karena merasa kurang. Nah, ini sebenarnya sayang sekali ya, 38%. Padahal targetnya setiap anak harus mendapatkan ASI minimal sampai usia 6 bulan, ASI eksklusif. Beberapa sebab terhambatnya pemberian ASI pada ibu ini, yang pertama karena psikologi ibu, bisa karena kurang dukungan dari keluarga, bisa mungkin faktor keluarga yang udahlah nggak usah ASI aja, bikin repot, atau misalnya memang kondisi tertentu ada ibu yang postpartum syndrome atau ibu yang baby blues sehingga dia kesulitan untuk memberikan ASI. Kemudian faktor lainnya itu nutrisi si ibu yang tidak adekuat. Tadi ada nutrisinya, mungkin awalnya gizinya kurang dalam kategori sedang, sehingga gizinya kurang dalam kategori buruk, sehingga nutrisi ibu tidak adekuat dan tidak bisa menyusui bayinya. Pada kondisi seperti ini biasanya akan diberikan zat tambahan yang kita sebut sebagai galaktogok. Nah, sebenarnya sebelum diberikan galaktogok, si ibu sebaiknya harus ke dokter dulu atau ke konselor menyusui, karena keberhasilan ASI itu mungkin dilihat dulu, apakah perlekatan bayinya tidak bagus, apakah cara menyusuinya tidak pas. Dari mana kita tahu ASI-nya produksi ASI-nya tidak cukup? Produksi ASI tidak cukup itu bisa diketahui pertama, mungkin dari 6 bulan pertama peningkatan berat badan bayi itu tidak sesuai. Ibu-ibu biasanya punya KMS ya, kartu menuju sehat. Nah, biasanya di KMS ada tuh minimal berat badan bayi yang harus dicapai. Misalnya dari baru lahir sampai 1 bulan pertama itu minimal bayinya harus 900 gram. Dari 1 bulan sampai umur 2 bulan harus 800 gram. Nah, kalau berat badan itu tidak tercapai dan bayi hanya menyusui saja, berarti komposisi ASI-nya berarti jumlah ASI-nya tidak kuat, tidak adekuat, sehingga tidak mencukupi yang diperlukan bayi. Atau misalnya kalau tidak dari berat badan, bisa juga dari jumlah urin bayi. Nah, bayi biasanya minimal harus buang air kecil 6 kali sehari misalnya, nah tapi itu tidak terpenuhi, nah, sehingga bisa kita katakan ASI-nya tidak cukup. Tapi biasanya yang paling sering dilihat itu dari penambahan berat badan bayi, terutama untuk 6 bulan pertama. Jadi kalau misalnya tidak ada penambahan dalam 6 bulan pertama, berarti ASI-nya tidak cukup. Nah, ada beberapa yang harus kita tingkatkan. Pertama mungkin kita lihat dulu cara ibu menyusui bayinya. Cara perlekatan cara menempel bayi ke payudara ibu. Apakah
sudah benar atau belum, karena ada beberapa ibu yang mengatakan saya sering kok menyusui bayi saya, bahkan dia setiap menyusui sampai 1 jam. Tapi ternyata cara pelekatan, cara menempel mulut bayi ke payudara ibu itu tidak baik, sehingga yang disedot oleh bayi itu kebanyakan bukan ASI, tapi banyakkan anginnya ya. Jadi walaupun menyusuinya lama, tapi ASI yang masuk ke dalam tubuh anak itu tidak adekuat, tidak cukup, tidak sesuai standar, sehingga berat badan bayi tidak meningkat ya. Jadi yang pertama mungkin ke konselor laktasi dulu, kemudian meminta dukungan orang terdekat, kemudian ada pijit oksitoksin, sehingga oksitoksinnya bisa memancar, ASI-nya bisa memancar keluar, akupuntur. Nah, kemudian alternatif berikutnya itu ada galaktog. Galaktogok atau laktogok itu adalah suatu zat yang digunakan untuk menstimulasi, untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi ASI. Nah, memang ada beberapa penelitian yang produksi ASI itu bisa meningkat dengan bantuan galaktogok. Galaktogok ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada yang sintetis. Yang sintetis itu metoklopramid sama dopamin. Jadi ada memang beberapa yang ibu menyusui yang diresepkan dengan dopamin atau metoklopramid, di mana itu bisa meningkatkan nanti oksitotsin sehingga jumlah ASI itu bisa mencukupi. Galaktogok berikutnya itu ada yang dari hormon, jadi memang hormon dimasukkan hormon oksitoksin langsung ke dalam tubuh ibu atau hormon pertumbuhan. Tapi kalau yang sintetis atau hormon, nah itu kan berarti harus dengan resep dokter. Terus bagaimana kalau misalnya ibunya ingin menggunakan galaktogok sendiri? Beberapa galaktogok ada juga yang terbuat dari herbal. Kalau di Indonesia sering dikenalnya dengan daun katuk ya. Ada daun katuk, ada daun kelor, ada daun bangun-bangun, kemudian ada ikan gabus atau fenugreek ya. Nah, tapi beberapa penelitian yang beberapa galaktogok herbal yang sudah dilakukan uji klinis itu adalah salah satunya daun katuk atau Saropus androgynus ya. Ini memang sudah terbukti untuk meningkatkan produksi ASI hingga 50,7% tanpa menurunkan kualitasnya. Jadi kuantitasnya meningkat, kualitas ASI tetap baik. Yang sudah banyak dilakukan penelitian ini adalah daun katuk, di mana kandungan daun katuk ini ada beraneka ragam, sehingga bagus untuk tubuh ibu, untuk biasanya ibu yang hamil, ibu yang menyusui, maaf, itu kan sering sembelit, nah jadi seratnya juga terpenuhi, kuantitas dan kualitas ASI-nya juga terpenuhi. Daun katuk dikatakan galaktogok karena dia memang terbukti untuk meningkatkan oksitoksin, sehingga membantu mengucurkan ASI ya. Galaktogok itu mengandung papaverin, mengandung sterol, papaverin sehingga bisa bersifat vasodilator atau melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah terutama di payudara dan di sekitarnya itu bisa meningkat, bisa berdilatasi, bisa melebar sehingga hormon oksitoksinnya juga akan lebih lancar terutama di dalam sirkulasi darah. Kemudian dia ada mengandung sterol sehingga transduksi atau jalannya hormon oksitoksin dari mulut bayi langsung ke sinyal otak itu bisa lebih lancar. Kemudian juga membantu meningkatkan metabolisme glukosa terutama di alveoli, memacu transportasi air di alveoli dan sehingga menyebabkan meningkatkan produksi ASI karena oksitoksinnya meningkat tadi. Tidak hanya oksitoksin, juga ternyata daun katuk meningkatkan prolaktin pada dosis rendah, tetapi efeknya berbeda pada dosis tinggi. Kenapa bisa? Karena ternyata papaverin juga menghambat reseptor dopamin ya. Nah, kemudian papaverin dosis tinggi, jadi kalau daun katuknya dikonsumsi dalam jumlah banyak, nah baru kadar prolaktinnya juga meningkat dalam jumlah banyak. Ini contoh penelitian secara preklinis yang diujikan kepada tikus, di mana terlihat pada kontrol dan pada intervensi. Nah, terlihat kalau prolaktin itu memang meningkat
sampai 14,65%, sementara kalau pada kontrol itu 2,42%. Kemudian pada pemberian oksitoksin, nah itu 22,02%, oksitoksinnya meningkat. Nah, jadi pada uji preklinis dan klinis memang daun katuk atau Saropus androgynus ini meningkatkan hormon prolaktin dan oksitoksin. Nah, kemudian penelitian lain juga pada beberapa ibu postpartum atau depresi setelah melahirkan yang biasanya pada pasien postpartum syndrome ini kualitas dan kuantitas ASI-nya menurun setelah diberikan campuran dari daun katuk, daun pepaya, dan kacang hijau sebagai campuran galaktogot. Nah, ini terlihat bahwa memang jumlah ASI-nya meningkat. Kita lihat dari rata-rata intervensi grup ya. Jumlah volume air susunya, breast milk-nya, ASI-nya pada minggu pertama ini sampai 622,9%. Sementara pada yang tidak itu 507. Sementara kalau jumlah frekuensi menyusuinya dan jumlah durasi menyusuinya juga meningkat. Jadi pada beberapa ibu dengan postpartum syndrome juga bisa diberikan campuran galaktogot sehingga volume ASI, frekuensi untuk mau memberikan ASI-nya juga meningkat. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai ASI, baik dari keuntungan dan kelebihan ASI. Kemudian apa sih yang menghubungi antara ASI dengan stunting? Stunting tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Adrian. Nah, kalau stunting itu biasanya tidak terjadi dalam waktu singkat, pasti ada beberapa periode sehingga baru terjadinya stunting. Berarti kalau suatu anak mengalami stunting, kita lihat periode sebelumnya. Ternyata pemberian makan sebelumnya itu mungkin ada bermasalahnya ya. Maka untuk mencegahnya dari awal, nah diberikan dulu ASI. 6 bulan pertama itu ASI dengan tentunya asupan gizi ibu yang adekuat. Nah, sehingga dari awalnya saja 6 bulan pertamanya sudah bisa untuk mencegah stunting. Jadi salah satu langkah utama untuk mencegah stunting adalah pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Ini menurut WHO dan UNICEF ya, pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia minimal 6 bulan. ASI eksklusif seperti yang saya sampaikan tadi, artinya bayi tidak mendapat asupan apapun selain ASI. Nah, bagaimana bisa memberikan hanya ASI saja kalau ternyata sebelum 6 bulan ibunya sudah hamil lagi. Nah, karena itu kita perlu pembatasan jarak kehamilan. Kenapa? Karena kita fokuskan ke bayi yang pertama dulu. Sampai 6 bulan atau 2 tahun, dia harus tercukupi dulu gizinya, terpenuhi secara adekuat, sehingga kehidupannya lebih baik, baik secara gizi, baik secara perkembangan otak dan sebagainya. Maka itu penting untuk membatasi jarak kehamilan. Kita fokus per satu anak dulu. Ini ada hubungan antara keuntungan dari pemberian ASI secara eksklusif dengan stunting yang dilakukan di Langkat. Bisa dilihat bahwa bayi yang stunting itu 85,3% ternyata tidak mendapatkan ASI eksklusif ya. Jadi bayi yang stunting itu biasanya 6 bulan pertamanya tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Penelitian yang lain yang dilakukan di Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Bayi yang diberikan ASI eksklusif itu lebih cenderung, kalau ini angkanya lebih rendah mungkin ya, 144 dibanding 84%. Bayi yang mengalami ASI eksklusif lebih cenderung tidak mengalami stunting ya. Ini penelitiannya dilakukan di populasi dengan pendapatan rendah, tingkat pendapatan penghasilan yang rendah. Jadi jika misalnya ada di sekitar rekan sejawat yang low income population, nah justru itu diberikan ASI sehingga bisa mencegah stunting. Penelitian lain yang dilakukan di Meksiko juga sama. Jadi dari beberapa negara memang sudah terbukti ternyata breastfeeding atau menyusui atau memberikan ASI itu bisa mencegah stunting kepada anak. Di sini kita lihat
mereka yang memberikan breastfeeding atau ASI kurang dari 6 bulan, nah itu lebih cenderung meningkat jumlah stuntingnya. Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga meta-analisis yang menghasilkan bahwa memang terdapat relasi, memang terdapat hubungan yang memang ada signifikasinya antara menyusui dengan stunting. Nah, kemudian pembahasan yang menarik nih sebenarnya, ternyata tenaga kesehatan juga berhubungan dengan stunting ya. Kalau tadi breastfeeding, ini breastfeeding, terus cara kita sebagai tenaga kesehatan dan stunting. Ternyata dukungan tenaga kesehatan itu sangat penting dalam mencegah stunting. Dukungan tenaga kesehatan sangat penting dalam menyusui, kemudian bisa mencegah stunting. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa jika tenaga kesehatan memberikan dukungan pada breastfeeding, pada proses menyusui, maka kejadian stuntingnya itu turun, tidak stunting itu hingga 21,7%. Bisa dilihat bahwa ternyata kita sebagai tenaga kesehatan, apoteker, dokter, perawat, juga harus turut membantu dalam proses menyusui tersebut, sehingga langkah awal untuk mencegah stunting itu bisa terhindarkan. Tadi dikatakan bahwa menyusui untuk dia sebenarnya semacam siklus, jadi kalau kita ingin memberikan ASI eksklusif, kita harus menunda kehamilan dulu. Nah, menunda kehamilan bisa juga dengan memberikan ASI secara eksklusif. Bagaimana caranya? Ada yang disebut sebagai metode AMEL. Jadi selama 6 bulan itu selama 6 bulan itu ibu fokus hanya menyusui bayi saja, bayi tidak mendapatkan cairan apapun, sering menyusui atau menyusui penuh sepanjang malam, dan ibu belum menstruasi. Nah, itu juga bisa mencegah untuk menunda kehamilan baru. Jadi syaratnya ada 3, ibu belum mengalami menstruasi dan ibu fokus hanya menyusui bayi saja, atau bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama saja ya. Disebut metode MAL atau metode amenorrhea laktasi. Jika ibu sudah head, meskipun dia 6 bulan pertama hanya menyusui saja, tapi ternyata ibu sudah head, nah berarti harus menggunakan perlindungan lain. Kalau sudah head, berarti tidak bisa menggunakan metode amenorrhea laktasi atau MAL ini ya. Ini ya, metode amenorrhea atau tidak head. Jika dia tidak menstruasi, tidak diperlukan metode KB lain jika tidak menstruasi, bayi kurang dari 6 bulan dan bayi disusui sepenuhnya. Tapi jika ibunya sudah head, nah berarti perlu tambahan kontrasepsi lain. Atau bayi sudah lebih dari 6 bulan, sudah mulai mengkonsumsi MPASI, berarti perlu metode kontrasepsi lainnya. Atau misalnya sebelum 6 bulan, bayi ada indikasi khusus, disarankan oleh DSA-nya, dokter spesialis anaknya, untuk memulai MPASI dini, nah berarti udah ada makanan tambahannya sebelum 6 bulan, nah berarti ibu juga perlu tambahan KB lainnya. Metode KB atau pencegahan kehamilan yang terbaik bagi ibu tentu yang pertama yang non hormonal yang tidak mengganggu proses prolaktin dan oksitoksin. Itu bisa menggunakan IUD atau spiral, menggunakan kondom, diafragma, dan spermisida ya, sehingga tidak ada efeknya ke laktasi karena dia tidak ada hormonnya, tidak berpengaruh terhadap prolaktin atau oksitoksinnya. Kemudian jika memang menginginkan yang lain, itu tentu dipilih yang tidak mengganggu oksitoksin dan prolaktinnya. Misalnya KB yang hanya mengandung progesteron. Contohnya misalnya Depo-Provera atau Norplant, atau misalnya menggunakan pil progesteron, di mana ini terbukti tidak berefek terhadap persediaan ASI-nya, kalaupun ada hanya dalam jumlah sedikit yang tidak signifikan. Jangan menggunakan hormon yang menggunakan kombinasi, terutama jika dikonsumsi dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kenapa? Karena dia akan menurunkan produksi persediaan ASI terkait dengan oksitoksin dan prolaktin tadi. Ini waktu untuk memulai kontrasepsi persalinan. Nah, bisa dilihat di sini, sebaiknya memang kalau lebih dari 6 bulan, kalau kurang dari 6 bulan,
dan sudah tidak menyusu, nah itu bisa menggunakan yang kondom, spermisida ya, yang tidak mengandung hormonal atau hanya mengandung progesteron saja. Jika sudah lebih dari 6 bulan, nah baru bisa menggunakan lebih banyak lagi. Kemudian sebagai apoteker, sebagai tenaga kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita sudah lihat ternyata dukungan tenaga kesehatan itu sangat membantu dalam proses breastfeeding, dalam proses menyusuinya, di mana itu secara tidak langsung dukungan tenaga kesehatan dalam proses menyusui juga akan mendukung untuk mengurangi jumlah stunting. Yang mungkin bisa kita ingat, apoteker ini mempunyai 9-star pharmacist, di mana salah satu peran penting apoteker dalam 9-star pharmacist ini adalah sebagai komunikator, informator, dan edukator. Jadi kita bisa melakukan komunikasi jika ada pasien yang datang ke apotek atau rumah sakit. Nah, kita bisa menjelaskan. Sebagai komunikator nih, kita bisa menjelaskan misalnya apa-apa saja yang bisa meningkatkan ASI, kemudian misalnya apa-apa saja galaktogok yang bisa meningkatkan ASI, hal-hal yang bisa diperhatikan oleh pasien sehingga kualitas ASI-nya meningkat, atau mungkin pasien datang hanya membeli vitamin, bisa kita tanyakan saja apakah pasien dalam kondisi menyusui, seperti yang mungkin sudah dilakukan tenaga sejawat ya, apakah sedang dalam kondisi menyusui, misalnya jika ada resep obat ditanya apakah sedang dalam proses menyusui, jadi jangan sampai proses menyusuinya terganggu dengan obat, dengan vitamin, dengan resep yang diterima oleh pasien. Kemudian kita sebagai star berikutnya, kita sebagai informator, kita bisa memberikan informasi hal-hal apa saja sih yang bisa meningkatkan proses ASI pasien, yang pemberian ASI pada pasien dan sebagainya. Kemudian sebagai edukator ya kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan pencerahan kepada pasien. Ternyata penting loh ASI ini, mulai dari pemberian informasi tentang suplementasi ASI, kemudian memberikan vitamin-vitamin atau hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas ASI tersebut. Mungkin demikian dulu materi dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Ulfa. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Rika Octavia.